Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Yang kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Riyadul Abidin Akhinal Karim Ustadz Ahmad Jarkasi, serta orang tua kita Ustadz Bapak Haji Syakaruddin Akhinal Karim, Ustadz Adi, serta semua orang tua kita yang hadir, Pak RT, Pak RW, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, walaupun tadi gerimis-gerimis sore-sore ya. Apa hujan? Oh, hujan nih. Kok di rumah saya nggak hujan ya? Iya, di rumah ya kan. Kalau di luar hujan, kalau di rumah nggak hujan. Baik, kita masih mengambil pelajaran dari hadis nomor 9 kalau nggak salah, halaman 71, pelajaran nomor 14. Jadi ini hadisnya satu, pelajarannya banyak. Oke. Pelajaran nomor 14. At-ta'atu wal imtithalu tariqus salamah wal falah. Taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya merupakan torik, jalan menuju as-salamah, keselamatan, wal falah, menuju kemenangan. Jadi kalau pengen selamat, kalau pengen menang, gimana jalannya? Ta'atullahi wal imtithalu li awamirihi. Taat kepada Allah dan laksanakan perintahnya. Selamat kita di dunia, tidak tersesat, di akhirat tidak sengsara. La yadillu wa la yashqa. La yadillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Kalau kita taat kepada perintah Allah dan melaksanakan semua perintahnya. Laqad hadzara Rasulullah min maslaki ulaikal aqwam. Allah mengingatkan, kan di hadis tuh kemarin kan bunyi hadisnya, innama halakal ladzina min qablikum. Orang-orang zaman dulu tuh hancur gara-gara kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Orang zaman dulu hancur gara-gara kebanyakan nanya dan selalu menentang perintah pemimpinnya, pemimpin yang benar. Jadi nggak taat, hadirin. Jadi taat dan melaksanakan perintah itu thariqus salamah wal falah. Jadi Nabi mengingatkan orang-orang zaman dulu tuh alladzina waqafu min rusulihim mauqifut taraddud wal isyan. Di mana mereka terhadap Rasulnya sikapnya, mauqif itu sikapnya at-taraddud wal isyan. Taraddud artinya ragu-ragu, raddada yuraddidu artinya kan mengulang-ulang. Di taraddud itu maju mundur, cantik. Nah, dia ragu-ragu, benar nggak sih, taraddud hadirin. Sampai kapan kita ragu-ragu? Wala isyan, dan selalu maksiat gitu. Jadi sikapnya itu ragu-ragu. Disuruh begini, apa iya begini. Jangan begitu, ntar bahaya. Apa iya bahaya. Gitu hadirin. Pokoknya sikapnya bukan sikap taat. Sikapnya ngapain? Sikapnya itu taraddud, maju mundur, udah gitu ngebangkang. Maka taat dalam Islam itu rukun, hadirin. Jadi taat itu merupakan rukun dalam Islam.
taat pada orang tua, taat pada pemimpin, taat pada imam. Taat tuh hadirin tuh. Kita punya ada ketua panitia acara maulid. Ada nggak ketua panitia? Semua harus taat hadirin sama ketua. Ketua bilang bagiin snacknya ntar pas habis ceramah. Lagi ceramah ada yang bagiin snack hadirin. Ada nggak tuh? Ada ustadz ngomong maulid makan. Ustadz nggak kebagian hadirin. Kata ketua panitia, siapa sih yang udah bagiin makanan aja? Orang gue bilang entar malah dibagiin. Alah, ketua jangan dengerin omongannya. Gitu hadirin. Ada nggak kadang-kadang pengurus begitu tuh? Ketua nggak dengerin hadirin. Kan ketua mesti didengerin. Taat. Maka sekali lagi, taat itu merupakan rukun. Sama dalam rumah tangga. Hari ini banyak suami kehilangan kepemimpinan hadirin. Tidak ditaati oleh istrinya. Istrinya tidak taat kepada suaminya. Dibilang jangan, alah bodoh amat bang. Emang abang ya bener aja. Gitu hadirin. Ya enggak? Kalau suaminya nggak ditaatin, siapa yang ditaatin? Selama omongan suaminya bener, wajib ditaatin. Nah sekarang banyak nih suami-suami tidak punya kepemimpinan gitu. Tidak ditaati. Sampai orang berkata ikatan suami takut istri. Iyalah. Ada hadirin tuh. Kan seharusnya ikatan istri takut suami takut dia taat hadirin. Empok kemarin kagak datang pok. Gue takut sama laki gue nggak boleh. Gitu hadirin. Empok kok arisan datang kan suami ngelarang. Alah gue amat gue lawan aja. Gitu hadirin. Iya enggak? Jadi sampai ada ikatan suami takut istri. Padahal harusnya ikatan istri taat kepada suami. Boleh bikin tuh. Ikatan istri taat pada suami. Cabang Riyadul Abidin. Iya. Kan suami merasa dihargai kalau istrinya taat hadirin. Suaminya ngomong didengerin. Karena umat terdahulu tidak taat, fastahaqqu ayyukhadhu bil adzab, mereka berhak untuk disiksa. Au yathqula kahilahum bitakalif, atau diberikan beban yang berat hadirin. Wal aghlal, dikasih batasan bat gini. Orang tuh kalau nakal hadirin, peraturannya keras hadirin. Orang kalau baik-baik peraturannya enggak ketat hadirin. Nih, pesantren, sekolah, muridnya nakal-nakal hadirin. Peraturan keras gak nih? Bahkan gerbang sekolah dirantai hadirin. Ya nggak tuh? Udah gitu pakai dialirin setrum hadirin. Supaya nggak ada murid yang lompat Pak Ustad. Murid sini melawan-lawan Pak Ustad. Gitu hadirin. Tapi kalau sekolahan muridnya taat hadirin, peraturan santai nggak? Santai aja hadirin. Gitu tuh. Jadi kalau orang tuh tidak taat, peraturan jadi keras. Begitulah umat terdahulu. Fakana fadlullahi ala hadil ummah aziman idh 'allamaha an taqul. Jadi karunia Allah buat umat ini sangat besar nih. Nih lihat ayatnya hadirin. Satu sisi kita disuruh taat, tapi Allah tidak memberatkan. Lihat ayatnya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita mendengar dan taat kepada Allah. Tapi sambungannya la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak berikan kepada kita beban kecuali yang kita sanggup. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma, kita mendapatkan pahala atas apa yang kita lakukan. Rabbana la tu'akhirna in nasina, ya Allah jangan hukum kami kalau kami lupa atau kalau kami nggak sengaja. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina
Ya Allah, jangan Engkau berikan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau berikan beban yang berat kepada umat-umat sebelum kami. Hadirin, umat Nabi Muhammad tuh perintahnya ringan dibandingin umat zaman dulu. Contoh nih, pada zaman Nabi Musa, kalau ini baju kena najis hadirin, gimana cara mensucikannya? Digunting hadirin. Kalau umat Nabi Muhammad ya baik, cuci hadirin, gitu tuh. Umat zaman dulu bahkan gaji nggak boleh makan itu, yang boleh cuma daging doangan, gaji nggak boleh. Jadi peraturannya keras hadirin. Kenapa keras? Karena nggak taat. Karena nggak taat, peraturan jadi keras hadirin tuh. Ntar ketemu ayatnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan Engkau berikan kepada kami beban yang kami tidak sanggup ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, ampunilah kami, maafkanlah kami, ampunilah kami, sayangilah kami, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Jadi rahimakumullah, pertama kan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tapi kemudian Allah berikan keringanan. Jadi umat Nabi Muhammad tuh syariatnya rahmat ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa laqad faza as-sadiquna min hadhihi al-ummah bihadzal fadlil azim idh kanu bihaqqin kama qala ta'ala fihim innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahwanahum ay yaqulu sami'na. Jadi umat Nabi Muhammad tuh orang yang beriman, kalau diajak untuk taat kepada Allah, pada Rasulnya, berhukum pada Allah, itu ucapan mereka sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang yang beruntung. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Yang taat kepada Allah, pada Rasulnya, takut kepada Allah, bertakwa kepadanya, mereka lah orang yang faiz, beruntung. Beda dengan orang-orang zaman dulu. Saya bilang tuh dulu Bani Israel tuh apa sih itu, bandel hadirin. Karena bandel maka peraturan juga keras tuh. Dan mereka selalu tuh, kata Nabi kan, orang zaman dulu hancur gara-gara ngelawan nabinya terus. Contoh nih, kan waktu itu Bani Israel di Mesir diperbudak oleh Fir'aun, disuruh bangun istana yang gede, pada mati hadirin tuh. Jadi Bani Israel di Mesir diperbudak oleh Fir'aun hadirin, ribuan orang pada mati. Nabi Musa kesian hadirin Bani Israel, kan Musa juga Bani Israel, maka Nabi Musa datang ke Mesir menyelamatkan Bani Israel. Diajaklah dari Mesir nyebrang ke Sinai, itu nyebrang Laut Merah yang dikejar-kejar Fir'aun kan. Dan singkat cerita Allah tolong, Musa selamat, Fir'aun tenggelam hadirin, sampai di Sinai. Jadi bisa Bapak bayangkan sekarang daerah Gaza tuh ya, ini Mesir hadirin, ada Laut Merah, di seberangnya itu Sinai, seberangnya Palestina, Baitul Maqdis. Begitu sampai di Sinai, waktu itu Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang yang zolim. Kata Musa berkata nih, walam yasluku maslaka ulaika alladziina qalu li nabiyihim, dan ini umat Nabi Muhammad jangan sampai mengikuti jalan orang-orang terdahulu tuh Bani Israel. Wa qad amarahum bidukhuli baldatin, dulu oleh Nabi Musa diajak untuk masuk ke Baitul Maqdis. Apa jawaban mereka? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Kan kata Musa, ayo kita masuk Baitul Maqdis, ada orang-orang zalim kita lawan. Apa kata Musa? Ya Musa, kita lan nadkhul, nggak bakalan kita masuk selama orang-orang zalim itu di sana. Gini aja Musa, mereka bilang, idhab anta wa rabbuka faqatila. Ente Musa sama Tuhanmu berangkat aja, berjuang lawan mereka. Kami nunggu di sini. Inna hahuna qaidun. Kami nungguin, kalau menang kami masuk. Kan kurang ajar hadirin. Bahkan bilangnya bukan Tuhan kami,
idhab anta wa rabbuka. Musa, mendingan gini aja Musa, kan ente nabi, ente dengan Tuhanmu pergi aja ke Baitul Maqdis, perang sama mereka. Ntar kami nunggu di sini, kalau menang kayak masuk. Bego hadirin. Itulah cikal bakal orang Israel, orang Yahudi hadirin. Dia selalu melawan nabinya tuh, membangkang hadirin. Akhirnya fastahaqqul ana wadhaya, akhirnya karena lantaran mereka tuh membangkang diberikan hukuman sama Allah, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Akhirnya mereka tersesat di muka bumi selama 40 tahun. Hadirin, 40 dalam bahasa Arab tuh banyak hadirin. Pengertiannya tersesat dalam waktu yang lama. Jadi sesuatu yang banyak dalam bahasa Arab diungkapkan dengan angka 40 hadirin. Ada hadis arba'in, ya kan? Orang di Quran ada nggak tuh doa saat masuk usia 40? Artinya kalau udah 40 udah banyak hadirin, udah dewasa. Kalau belum 40 belum dewasa hadirin, gitu. Maka syaratnya 40 tahun hadirin. Udah, kita nggak usah bahas itulah, kita bahas aja. Kita bahas ini. Kecuali ada mamangnya. Baik, gak usah bahas sudah. Terkesian ketua masjid. Jadi 40 tuh banyak hadirin. Jadi kalau orang banyak dibilangnya 40. Tuh. 40 tuh orang kalau udah umur 40 ke atas udah dewasa hadirin. Maka disuruh banyak-banyak bersyukur, berubah di usia 40 tahun. Nabi Muhammad jadi nabi umur 40 sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tersatu. Kama stahaqqu ayyahrumul katsira minal ladza'id bisababi isyani. Dan karena mereka membangkang, diharamkan dari yang enak-enak hadirin. Jadi yang enak-enak itu halal, cuman buat mereka haram. Dilarang bukan karena haram, dilarang karena mereka nakal hadirin. Orang kalau nakal yang boleh jadi nggak boleh hadirin. Aslinya boleh, cuman karena nakal yang boleh jadi nggak boleh. Contoh bapak nih bilang sama anaknya, Abi aku mau main, boleh jam 8 malam pulang. Anaknya pulang jam 12 hadirin. Ya kan tuh anak ngaco hadirin. Pas besok, Abi mau main, ntar aku pulang jam 8. Nggak boleh. Udah pokoknya nggak boleh keluar sekarang. Kemarin bilang jam 8, jam 12. Enggak Bi, sekarang jam 8. Udah nggak ada jam 8, jam 8. Habis sudah. Di rumah udah. Gitu hadirin. Nah, di rumahnya udah gantian bapak yang keluar. Emang lu doangan mau jalan-jalan? Sini kunci motor. Bapak mau ngetrek. Jadi tuh dilarang bukan karena haram, dilarang karena mereka nakal hadirin. Fabizulmim minalladzina hadu, dengan kezoliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum, diharamkan untuk mereka yang baik-baik, yang thayyib-thayyib, uhillat lahum, yang dulunya halal. Dulunya halal, boleh. Kayak tadi tuh, aslinya keluar pulang jam 8 boleh gak? Boleh, cuman anaknya nakal hadirin, pulang jam 12. Akhirnya besok-besok jam 8 juga gak boleh, udah gak ada yang keluar. Wa bisaddihim an sabilillah, dan karena mereka selalu membangkang perintah Allah. Maka tadi itu thoriqus salamah itu taat hadirin. Kalau mau selamat, mau menang ngapain? Taat hadirin. Tidak taat membawa kehancuran. Tidak taat membawa kehancuran hadirin. Nonton nggak tuh ada video di medsos tuh? Di Korea Utara ada peringatan Hari Kemerdekaan. Pelajar-pelajar tampil di lapangan hadirin.
Jadi bawa kayu kecil-kecil, ntar kalau di lapangan nggak bentuk gambar orang hadirin. Kolaborasi ya, apa namanya? Apa sih namanya itu? Konfigurasi hadirin. Nih konfigurasi. You understand? Pokoknya ada 100 orang, 300 orang, masih ada yang pokoknya ntar begitu kumpul kayak kita hadirin acara di GBK, ya nggak nih? Ulang tahun Masjid Riyadul Abidin hadirin. Kita gelar tablik akbar di GBK deh. Kita bikin gambar Ustadz Jarkasih. Nah itu tuh hari kemerdekaan Korea Utara dong. Di anak sekolah tuh dilatih bikin konfigurasi tuh. Begitu mereka ngangkat semuanya, terbentuklah gambar presiden. Salah seorang anak hadirin, begitu besok paginya bangun kesiangan hadirin. Ternyata dia bagian megang gigi hadirin. Jadi begitu di lapangan giginya ompong hadirin. Jadi gambar cakep pas giginya ompong, satu kagak datang hadirin. Tidur melihat presiden lah, oh gambar gue jadi ompong begini. Yang kagak datang lempengan gigi atuh hadirin tuh. Begitu nyengir, ini ompong hadirin. Ompong jadi kocak ya itu. Orang pada kan harusnya kan heboh ya. Gitu, prok. Gambar presiden pas giginya ompong. Yang bawa gigi tidur gak datang gitu. Jadi itu tidak taat, mau kehancuran itu. Marah langsung tuh. Ternyata yang bawa gigi hadirin tuh tidur di rumah. Begitulah kadang-kadang kalau tidak taat hadirin. Tidak taat membawa kehancuran. Kalau taat bawa kemenangan. Jadi orang-orang Yahudi itu peraturannya keras. Entar apa sih tujuan Nabi Muhammad diutus? Di antara tujuan Nabi Muhammad tuh melepaskan belenggu yang dulu diikatkan kepada Bani Israel. Gimana itu? Wa yadul aghlal alladzina kanu fi a'naqihim. Jadi Nabi Muhammad diutus diantaranya menghalalkan kembali yang dulu diharamkan kepada Bani Israel, gitu. Wa yuhallilu, menghalalkan kembali yang dulu diharamkan. Karena diharamkan bukan karena haram, dilarang bukan karena dilarang karena mereka nakal. Datang Nabi Muhammad menghalalkan lagi. Pokoknya syariat zaman Nabi Musa tuh keras hadirin tuh. Kenapa? Karena kaumnya membangkang hadirin. Coba dah kalau di pesantren santri bandel itu bagian keamanan bawa sejadah nih tuh. Kadang-kadang borotan hadirin. Kenapa? Santri-santrinya nakal ngelawan. Tapi kalau santrinya nggak nakal hadirin, udah nggak bawa apa hadirin, bawa periwitan. Gitu, baris langsung. Itulah kalau orang taat hadirin. Gini ada ungkapan dalam bahasa Arab. Al-abdu tuqra'u bil aso wal hurru takfihil isyarah. Hamba sahaya harus dipukul pakai kayu baru bergerak hadirin. Sementara orang yang merdeka cukup dengan isyarat hadirin. Orang yang nakal kalau belum digebuk belum jalan hadirin. Orang yang baik cukup pakai isyarat hadirin. Artinya kalau orang yang pinter hadirin nggak usah ngomong, cerdas hadirin. Isyarat doang kan. Oke, gitu hadirin. Tapi kalau orang yang on hadirin, coba dah, bapak main bola kan main bola amatir semua nih. Pasti teriak-teriak ya kan. Mat bagi gua mat. Udah teriak kagak dibagi lagi. Hadirin. Kita kalau main bola rame nggak hadirin? Beda dengan Ronaldo hadirin. Sekarang top skor di Saudi Arabia. Golnya 35 atau 53. Nah jadi kalau pemain bola profesional hadirin, dia teriak-teriak nggak hadirin? Dia temannya bawa bola, dia lari ke gawang hadirin, dia nggak pakai teriak, cuman itu doang hadirin. Siu. Oper. Kalau kita kan, bang, kenapa? Ya, on. Begitu hadirin. On. Lu nggak minta sama gua, ya blow on. Gitu hadirin. Namanya kalau orang yang cerdas cukup pakai isyarat. Ya nggak bu? Kalau istri cerdas nih,
Kan lagi ngaji malam-malam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Suami nanya, masih lama neng? Sadaqallah. Dia cerdas ini, dia tahu dia. Dia nggak pakai nanya, ngapain sih bang nanya? Nggak pakai dia nih. Ya lo nanya lagi gitu. Begitu suami nanya, masih lama neng? Sadaqallah. Gitu ada nih. Laki gue pakai tangan pendek nih, sama kaos buntung. Gitu ada nih. Jadi namanya orang cerdas cukup pakai isyarat. Tuh kalau Bani Israel nakal pakai tongkat hadirin tuh, pakai rotan, peraturannya keras hadirin. Tapi kalau umat-umat yang baik cukup pakai ya isyarat hadirin, ringan. Pokoknya orang tuh kalau ngerti hadirin, sama lah sering saya ceritain ya. Ada ustadz ceramah udah kelamaan hadirin. MC ngasih kode nggak? Kode hadirin. Kasih kertas dong hadirin, kasih kertas. Kadang-kadang, oh iya, dia tahu itu, nggak berhenti hadirin. Ustaz, udah jauh hadirin, kode nggak nih? Kode. Ngomong juga hadirin. Ustaz, kode hadirin. Mesti ngomong juga hadirin. Ustaz, masih ngomong hadirin. Dicabut listrik tuh, cabut, baru berhenti. Dia kalau ngomong jangan dibilangin, mic cabut aja. Selama mic nyala ngomong terus dia. Ada nggak hadirin tuh? Suruh sambutan malah ceramah. Ada juga kadang-kadang. Gitu hadirin. Nah itu maka fabizulmim minalladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Disebabkan kezoliman orang Yahudi diharamkan yang baik. Jadi yang baik-baik nggak boleh. Bukan karena haram, karena kenakalan mereka itu. Orang kalau nakal peraturan keras. Makanya judulnya taat dan melaksanakan perintah itu keselamatan. Jangan ngelawan mulu. Dibilangin taat. Sekarang nomor 15. At-tahdzir minal ikhtilaf wal hathu alal wihdah wal ittifaq. Peringatan untuk tidak tercerai-berai dan anjuran alal wihdah untuk bersatu wal ittifaq dan kompak hadirin, sepakat gitu. Laqad wasafahu Allah Ta'ala al-jamaah. Misalnya batuk belum hilang nih, malam ini undangan banyak banget ya. Doain biar sehat hadirin. Laqad wasafallahu ta'ala, Allah memberikan sifat umat ini al-jamaah al-muslimah wal fi'ah al-mu'minah bi annaha ummah wahidah. Kita ini umat yang satu hadirin. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat ini umat yang satu. Umat yang satu. Umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan akulah Tuhanmu maka sembahlah aku. Nggak ada umat yang dua, apalagi umat yang tiga, pecah belah hadirinnya gitu. Jadi umat ini ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'budun. Jadi berbeda-beda pendapat boleh, tapi tidak boleh berpecah belah hadirin. Jadi orang tuh beda pendapat boleh gak? Boleh hadirin, tapi jangan terpecah belah. Kayak makan, orang ada yang senang rendang, ada yang senang ikan, ada yang senang telur hadirin. Ya mau diapain? Pakai sepatu ada nomor 40, 41, 42. Orang berbeda-beda tapi tetap satu. Fayambaghi alal muslimina ayyahrusu ala hadhil wihdah. Hendaklah orang Islam menjaga persatuan ini hatta yakunu quwwah mutamasikah amama quwwa syarri wal baghi wal kufri wal mutakatsir, agar bersatu menjadi kekuatan yang disegani di hadapan musuhnya hadirin. Contoh hadirin, sekarang udah mulai kendor nih. Ketika kemarin kan
Mungkin 2 minggu 3 minggu yang lalu ketika isu Palestina lagi rame-ramenya, sekarang masih ada nih. Itu gerakan boykot di mana-mana hadirin tuh. Banyak gerai-gerai Starbucks, McD dan yang lainnya pada tutup hadirin, di Maroko, di Malaysia tutup hadirin. Sekarang udah rame lagi. Terutama bahkan yang sekarang nantang tuh produk Johnson and Johnson hadirin tuh. Produk bayi ya. Ya karena pemilik utama Johnson and Johnson mengatakan rakyat Palestina layak dimusnahkan gitu hadirin tuh. Jadi ngomongnya begitu hadirin tuh. Bahkan ketika rame gerakan boykot Johnson and Johnson, dia bilang nggak apa-apa. Wah gitu menantang. Dia produk bayi ya, Johnson and Johnson. Sabut bayi, bedak bayi. Jadi kalau orang Islam kompak hadirin, kuat. Walaqad hadzarana Allah Ta'ala wa Rasulul Mustafa asyadu tahdzir min al-ikhtilaf alladhi min sya'nihi ay yaj'al al-ummah jama'at wa ahzaban. Jadi Rasulullah, Nabi kita Muhammad, Allah SWT mengingatkan jangan sampai umat Islam terpecah jadi kelompok-kelompok, yat'anu kullun minhum al-akhar, saling menusuk dari belakang hadirin. Tatataqatala fi ma bainaha, orang Islam berantem hadirin. Watan syagila bi nafsiha, sibuk dengan urusan internal hadirin. Badalan antan sorifa ila mujahadah aduhal ladzi yatarabbasu bihadzal dawair. Bukannya bersatu menghadapi musuh, malahan perang sesama umat Islam. Bal najidu Rasulullah yu'tabaru dzalika tariqan ilal kufri. Bahkan yang suka ribut-ribut begini bisa menuju kekufuran. Kata Nabi, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kufur lagi, saling bermusuhan, saling memukul. Gitu hadirin. Kalau dulu, sekarang udah gak ada masalah hadirin. Isu NU, Muhammadiyah, saya NU, antum Muhammadiyah, saya Muhammadiyah, antum NU, itu cuma organisasi hadirin. Persis, Pertis, gitu organisasi Islam hadirin. Gak jadi masalah. Ada yang terawihnya 21, ada yang 11, silakan hadirin. Ya, yang penting terawih, jangan sampai kita ribut cuman gara-gara terawihnya beda rakaat hadirin. Lu jangan sembahyang di sono, dia cuman 11. Kita di sini nih. Di sini berapa, Bang? 8. Wah, lebih kita di sini, Bang. Jadi udah gak zaman hadirin. Kalau kita di isu-isu gerakan apalah hadirinnya. Sebetulnya yang mau bikin maulid silahkan hadirin. Yang tidak merayakan maulid silahkan, asal jangan saling menghina hadirin. Ya nggak tuh? Mungkin masjid saya tidak bikin maulid hadirin, ya kan? Atau saya ya silakan. Jangan yang nggak bikin maulid, ngapain tuh bikin maulid, buang-buang duit. Tapi dia tahun baru bikin acara hadirin, sama juga lu. Iya. Lu malam tahun baru malah muhasabah. Nabi Muhammad nggak bikin juga hadirin. Dia nggak bikin maulid Nabi, dia malam tahun baru bikin muhasabah hadirin. Kan nggak ada juga hadirin gitu. Ya udah, intinya saling menghormati aja gitu. Apaan tuh malam tahun baru muhasabah? Nggak ada hadisnya. Gue sih malam tahun baru bakar jagung. Ada hadisnya, hadis doib. Yang penting selama kegiatannya baik silakan hadirin. Ya nggak? Malam ini ada nggak yang bikin tablik akbar hadirin? Silakan hadirin. Ada yang bilang zakat fitrah harus pakai beras, kalau pakai duit nggak sah. Gini bang, abang mau zakat fitrah pakai beras silahkan, tapi orang yang bayar zakat fitrah pakai uang juga ada dalilnya juga, ya gak? Berapa nih Rabidin zakatnya? 45.000, gocap dah gitu.
Ntar tinggal masjid punya kebijakan, sama masjid yang dapat zakat, dapat duit juga, beras juga, ya hadirin tuh. Sebagian duitnya masuk beliin beras hadirin, ya nggak tuh. Jadi yang terima zakat dapat duit, dapat beras gitu hadirin. Daripada ribut hadirin. Apaan tuh bank syariah? Nggak ada. Yang namanya bank semuanya riba, nggak ada bank syariah. Ya nggak? Gini bang, abang mau silakan gitu. Kalau gue sih mendingan di Bang Mansur. Mansur abang saya hadirin, caleg gitu. Gitu masuk PKO. Itu ya enggak. Kadang-kadang orang Islam ribut sama orang Islam hadirin, ya enggak. Semoga kita ada orang ke masjid pakai pici, ada yang nggak pakai pici silakan hadirin. Cuman menghormati kearifan lokal tuh bagus hadirin. Contohnya Masjid Riyadul Abidin, kearifan lokalnya rata-rata kalau sembahyang pada pakai pici. Karena ada masjid bikin pengumuman yang sholat di sini harus pakai pici, sama kain sarung. Orang naik motor, wah gua nggak bawa pici nih, gua jadi dah. Gitu. Maksudnya ya gitu. Saya mohon maaf saya pakai celana panjang, ada acara malam ini hadirin. Jadi begini, ya ada beberapa tempat di daerah kalau khotbah Jumat, khotibnya pakai celana nggak dengerin hadirin. Khotibnya harus pakai sarung, pakai gamis, ya kan? Bahkan pakai bahasa Arab hadirin. Ada nggak khotbah bahasa Arab? Kenapa dalilnya? Nabi Muhammad bahasa Arab. Iya pakai Muhammad ya Arab, bahasa Arab. Kalau Nabi Muhammad di Sunda ya bahasa Sunda gitu. Enggak ada tuh khotbah bahasa Sunda, bahasa Arab. Akhirnya tiap Jumatan orang kagak ada yang ngerti hadirin. Yang khotbah juga kagak ngerti juga, dia baca doang hadirin. Tapi enak, cepet bisa hadirin tuh. Ya enggak? Bapak pernah nggak Jumatan di masjid yang bahasa Arab? Lama apa sebentar? Bentar hadirin. Tuh, udah komat aja nih. Ada orang kagak ngerti hadirin, dari awal dia amin, amin. Bang itu bukan doa lagi ceramah, doa, ceramah gue doa kali. Jadi ya jangan sampai orang Islam ribut sama orang Islam hadirin gitu. Jangan sampai kita dipecah belah oleh isu-isu yang nggak penting ya ada nih, ya kan? Ya kalau dulu kan NU, Muhammadiyah, kunut, nggak kunut. Yang kalau saya gini hadirin, tergantung imam. Kalau imamnya kunut hadirin. Imamnya nggak kunut, ikut imam aja hadirin. Gitu tuh. Di Abidin, kunut hadirin. Satu hari subuh, Ustaz kasih nggak pakai kunut hadirin. Wah Muhammadiyah hadirin. Dia lupa hadirin. Dia lupa, bukan Muhammadiyah, dia lupa. Ustaz udah Muhammadiyah, enggak, gue lupa. Iya, gitu ya udah. Jadi kita mah terserah imam hadirin. Imamnya kunut, imamnya enggak, gitu udah hadirin. Gak usah ribut-ribut, gue males itu nggak pakai kunut, gue males itu nggak pakai kunut. Biasa. Jangan sampai orang Islam dengar ini, yang insyaghalu sibuk dengan urusan internal hadirin tuh. Wa tansyaghilu binafsiha badalan min antan sorifa ila mujahati, bukannya berperang lawan musuh, malahan sibuk ngapain? Ribut sama orang Islam hadirin. Yang mau bapaknya meninggal bikin nikah hariin, nuju hariin, ya silahkan hadirin. Saya nggak bikin Pak Ustadz. Bapak saya meninggal nggak ada tuh nikah hari, 7 hari, 2 hari nggak pakai Pak Ustadz. Ya terserah abang nggak apa-apa. Abang nggak bikin juga nggak apa-apa, ya nggak. Saya cuma kubur keluarga doain, ya sama juga ini, sama juga ini. Jangan juga kita ngomong ya Allah tuh orang bapaknya meninggal nggak bikin tahlilan, mungkin dia bikin cuma turu-turu keluarga doang hadirin, ada nggak tuh? Mungkin kalau pakai ngundang orang dia nggak enak kalau nggak ngasih berkat hadirin, ya nggak tuh? Dia cuma bikin cuman ada-adanya doangan, anak-anaknya, cucu, boleh nggak hadirin? Ya udah hadirin. Intinya jangan sampai orang Islam ribut hadirin. Cuman beda pendapat doang. Ya seringlah kita temukan orang taala Allahu Akbar. Ada nggak sih hadirin? Ada yang di sini? Ada yang pendek hadirin? Ada yang tinggi? Yang tinggi banget hadirin. Ya selama jangan berlebihan lah. Yang penting dia tahu dalilnya, bukan cuma ikut-ikutan.
Baik, halaman 72. Ba'dukum riqaba ba'din wa kadzalika yuqarrirul qur'ana anna hadha sya'nul ladzina kafaru min ahlil kitab. Inilah orang-orang ahli kitab zaman dulu. Orang ahli kitab ribut hadirin. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kamu jadi orang-orang ahli kitab tuh zaman dulu ngapain? Tafarraqu, ribut mulu, pecah belah. Wakhtalafu, berbeda pendapat terus. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Padahal keterangan udah datang hadirin. Senangnya ngapain hadirin? Debat hadirin. Padahal sama-sama juga hadirin, debat. Ente kalau pergi naik pesawat apaan? Lion, Godong, Lion. Sama bang, Dede juga. Wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka lah orang-orang yang dapat hukuman yang keras. Gitu itu. Jadi jangan sampai kita ribut antar kita hadirin. Ya kayak karena saya guru ngaji ya hadirin. Ustadz gimana? Saya juga tanya Ustadz gimana Ustadz besok pemilu. Kalau saya guru ngaji ya pilih yang membawa kemaslahatan untuk umat Islam hadirin. Yang membawa kebaikan, kemaslahatan gitu hadirin. Berikutnya nomor 16. Jaza'u man faraqal jamaah wa sababul firqah wal ikhtilaf. Balasan buat orang yang berpisah dari jamaah dan dia menjadi sebab perpecahan dan sebab berbeda pendapat. Ada orang-orang hadirin, dia tuh jadi benalu. Tuh nggak benalu hadirin? Pohonan ada nggak benalunya tuh? Bapak kalau punya pohonan ada benalunya, berbuah nggak? Kenapa nggak berbuah? Ada benalunya hadirin tuh, ya nggak? Agar berbuah diapain benalunya? Buangin hadirin. Sama di tubuh umat Islam kadang ada benalunya hadirin tuh. Ada orang yang kerjaannya ngerecokin hadirin, ada nggak? Bukan yang ngebangun, malahan ngerusak, ngerecokin. Barat main bola, bukan golin ke gawang lawan, bunuh diri hadirin. Ya, ini orang bodong 3 kali golin, gawang sendiri. On. Laqad shaddadal Islamu an-nakiru ala dzalika alladhi yashukku asal muslimin wa yatasabbabu fi ikhtilafihim wa iftiraqihim faja'ala lahu uqubatul qatli fid dunya wal harik fi jahannam yaumil qiyamah. Islam bersikap keras buat orang yang istilahnya memegang tongkat tapi mukul orang Islam hadirin, dan menjadi penyebab orang Islam berpecah belah. Bahkan di dunia hukumannya hukuman mati, di akhirat masuk neraka. Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang yang yushaqiqir rasul, dia melawan rasul, tidak taat hadirin, memberikan pokoknya membangkang setelah datang kebenaran, lebih memilih jalan bukan jalan orang yang beriman. Ini orang nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kembali yang ke pertama, wajibnya taat kepada pimpinan hadirin. Meskipun kadang pemimpin kita kurang bijaksana hadirin, selama dia pemimpin yang sah wajib ditaatin hadirin gitu. Ntar kalau ada pemilihan lagi jangan pilih lagi hadirin gitu. Tapi karena udah kadongan hadirin,
ya ditaatin hadirin. Gitu. Ada nggak pemimpin yang tidak bijaksana? Ada, wajib taat hadirin, wajib. Nggak boleh tuh kudeta hadirin. Ngelawan pemimpin nggak boleh selama perintahnya benar. Kata Nabi, man kharaja minat ta'ati, yang keluar dari ketaatan, wa faraqal jamaah, keluar dari jamaah, mata mitatan jahiliyah, matinya sebagai mati jahiliyah. Rasulullah mengatakan, man atakum wa amarakum jami'a ala rajulin wahidin yuridu ayyashqa asakum aw yufarriqu jama'atakum faqtuluhu. Jika ada yang datang kepada kamu menyuruh kamu taat pada seseorang, dia ingin namanya merusak persatuan kamu, maka bunuh dia. Jadi kalau ada orang yang wah ini orang merusak persatuan hadirin, ya enggak? Selalu memprovokasi hadirin, ya enggak? Kita pengen umat Islam bersatu hadirin tuh. Maka tadi jangan sampai ada orang yang jadi benalu hadirin nih. Kalau pohonan aja ada benalu nggak berbuah hadirin, ya enggak? Sama, kenapa sih ini orang Islam kita nggak maju-maju, ternyata ada benalu hadirin, ada penyakit hadirin. Diapain penyakitnya? Cabut, buang hadirin tuh. Gitu kira-kira ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih pelajaran dari hadis yang ke-9 yang mana Rasulullah mengatakan, innama halakal ladzina min qablikum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka selalu kebanyakan nanya dan selalu berbeda, ngelawan, membangkang kepada pemimpin hadirin. Terutama anak hadirin. Anak jangan sampai membangkang pada orang tua hadirin. Yang namanya orang tua kan orang tua punya pengalaman hadirin, betul gak? Kita kadang bilang mana kita, kenapa kita bilang begini? Kita pengalaman hadirin. Kita pernah jatuh, jangan sampai anak kita jatuh hadirin, gitu tuh. Kan kita bilangin gitu tuh. Maka tuh orang anak harus taat kepada orang. Kalau zaman dulu bilangnya orang tua udah banyak makan asam garam hadirin. Kenapa ya Bu asam garam? Ya, orang tua udah banyak makan asam garam, udah banyak pengalamannya hadirin. Iya nggak tuh? Maka kewajiban anak tuh taat sama orang tua hadirin tuh. Ya kan? Bahkan ada ayat wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Surat Al-Isra. Itu kan artinya dan rendahkanlah sayapmu, dirimu di hadapan orang tuamu. Itu di antara tafsirnya la tamtani min syai'in ahabbahu, jangan sekali-kali engkau menahan-nahan sesuatu yang menjadi keinginan orang tuamu. Jangan menahan-nahan sesuatu yang menjadi keinginan orang tua. Kadang-kadang orang tua ada nggak keinginannya? Gue pengen banget dah ke rumah encing lu yang sono di Bekasi. Jauhnya, atau jalan mulus itu sakit dah, repot saya. Ya, emaknya dirin, ada nggak tuh? Gue pengen banget dah tahun baru ke Ancol, bengek mak. Gue pengen ke pasar karnaval nih. Iya, bang Api kaget. Selama keinginannya baik hadirin, turutin hadirin. Kadang-kadang orang tua pengen makan ini, pengen makan itu, ya hadirin. Walaupun kadang-kadang dia nggak bilang hadirin, cuma nanya doang kan, nanya, telepon, Mat, di Bangkaraya tukang sate udah jualan, udahnya, emang kenapa? Ya lu nanya. Itu namanya anak yang oon hadirin yang itu. Oh iya ntar saya anterin dah, gitu hadirin. Kan kadang orang tua sekarang lagi musim apaan ya?
musim durennya, ya bener ya, udah gitu dong diri. Tanya, saya bawain dah, saya bawain rambutan. Gitu aja. La tamtani min syai'in ahabbahu. Jangan menahan-nahan sesuatu yang menjadi keinginan orang tua, selama itu keinginannya keinginan yang baik. Hadirin para istri nih, mohon maaf jangan marah ya Bu, saya ulangi sekali lagi. Quran Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin. Qawwam, apa qawwam? Pemimpin hadirin di rumah tangga. Saya ulangi, hari ini banyak suami kehilangan al-qawamah fil bait, kehilangan kepemimpinan di rumah tangga, tidak ditaati oleh istrinya, sehingga menimbulkan masalah. Ini mudah-mudahan pelajaran malam hari ini pelajaran tentang ketaatan. Wallahu a'lam bissawab.